Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidillah Haq dengan NIM 20107030039, kelas A, mata kuliah marketing digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UMKM yang akan saya jelaskan, yaitu Dapur Desain. Dapur Desain adalah sebuah UMKM jasa yang bergerak pada desain livery bus. Jadi Dapur Desain ini merupakan jasa apabila seseorang perusahaan bus ingin membuat desain mengenai livery busnya, maka bisa memesan pada Dapur Desain. Next. Nah, alasan saya memilih bidang livery, yaitu yang pertama, transportasi masih menjadi hal penting dan harus nyaman. Maka dari itu, dengan adanya livery bus ini yang berubah setiap zamannya, ini akan merasa bahwa bus itu bisa dikatakan bus modern atau bus yang sudah lama. Hal itu bisa dilihat dari livery atau desainnya. Nah, menjadi tren sesuai zaman, livery bus telah menjadi tren di kalangan para pecinta bus. Selanjutnya, tidak hanya unsur keindahan tapi juga fungsi, seperti pada halnya pendesainan sebuah kaca bus yang merupakan bisa menjadi sebuah fungsi. Misalnya kacanya itu besar, maka terdapat fungsi tersendiri, dan apabila desain bus itu bus tingkat itu juga memiliki fungsi tersendiri. Jadi intinya tidak hanya sekedar hanya desain tapi juga fungsinya. Dan selanjutnya, bus menjadi transportasi prioritas. Beberapa orang memilih bus ketimbang transportasi lain karena memang bus dirasa lebih nyaman dan efisien. Nah, sebelum membahas terlebih detail mengenai Dapur Desain, selanjutnya saya akan memberikan beberapa kompetitor dari Dapur Desain ini. Yang pertama adalah RA Design Livery, kemudian ada BCB Livery, kemudian ada Adiangga Konsep, kemudian ada AGT Livery, dan Dream Livery Design. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa dari livery bus. Nah, analisa yang pertama yaitu Dapur Desain itu sendiri memiliki engagement rate 0,28, like rate-nya 0,27, dan komennya 0,01. Bisa dilihat di sini, berarti Dapur Desain memiliki comment rate yang sedikit dan bisa dibilang 0. Kemudian ini adalah rata-rata engagement postnya, itu like-nya rata-rata 8 dan rata-rata komennya itu masih 0. Nah, total postnya rata-rata juga masih 0,27. Yang beberapa belakangan ini Dapur Desain mengalami penurunan postingan, tidak sesering dahulu gitu. Kemudian Instagram profil analisinya, like terbesar itu adalah 37 like dari total semuanya. Bisa dilihat followers yang dimiliki Dapur Desain itu 2.972, tapi like terbanyaknya 37 dengan komen berjumlah 2. Itu bisa digolongkan sedikit. Maka dari itu saya akan memilih Dapur Desain ini sebagai UMKM yang saya guide untuk menganalisa bagaimana akun Instagram tersebut dikelola gitu. Kemudian kita beralih ke kompetitornya, yaitu RA Design Livery Bus. Memiliki followers 4.000, itu artinya berarti lebih banyak dari Dapur Desain. Engagement rate-nya juga lebih banyak, 4,12%, like-nya 4%, dan komennya 0,12%. Dan rata-rata like-nya itu 170 dan rata-rata komennya itu 5 komen. Itu artinya RA Design Livery Bus ini memiliki analisa Instagram yang melebihi rata-rata dari Dapur Desain. Nah, hal itu akan menjadi pertanyaan dan yang akan saya analisa ke depannya.
Nah, untuk postingan terbanyak dari RA Design Livery itu postingan yang ini berjumlah 552 like dan komennya 9. Next, BCB Livery. Oke, memiliki followers 1983, itu artinya lebih sedikit dari dapur desain, tapi engagement rate-nya melebihi dapur desain, yaitu 1,57%, di mana dapur desain adalah 0,28%. Oke, dan like rata-ratanya 1,52%. Pada postingannya rata-rata jumlah komennya adalah 30 dan 1 komen. Next. Oke, selanjutnya adalah Adiangga Konsep, memiliki followers yang berjumlah 145. Itu artinya jauh lebih sedikit, namun itu juga mempengaruhi terhadap engagement rate-nya 7,97, karena memang memiliki followers yang hanya 145. Itu artinya lebih sedikit dari dapur desain, dan rata-rata postingnya itu 11 dan rata-rata komennya itu 8. Next, beralih ke AGT Livery, followersnya 1166, engagement rate-nya 0,61, like rate-nya 0,58, dan comment rate-nya 0,03. Ini terbilang sedikit, dan analisanya engagement-nya lebih sedikit daripada dapur desain. Next, Dream Livery Boost Dream Livery Design, followersnya 107, engagement rate-nya 10,88%. Ini lebih banyak rata-ratanya karena memang followersnya sedikit ya, jadi dapat engagement rate-nya itu lebih besar. Di sini bisa dilihat rata-rata like-nya itu 11, dan postingan tertingginya kita cek memiliki postingan tertinggi dengan like 55, sementara dapur desain 37. Nah, berikut adalah analisa dari dapur desain dan 5 kompetitornya. Nah, bisa dilihat dari kesema itu dapat disimpulkan bahwa Instagram dengan followers lebih banyak itu tidak mempengaruhi apakah engagement-nya itu tinggi, engagement rate-nya itu tinggi atau tidak. Itu berdasarkan apa yang memang tidak tergantung pada Instagram juga. Bisa jadi Instagram di dapur kompetitor dapur desain hanya sebuah formalitas yang dimana sebenarnya mereka dari segi penjualan itu bisa lebih tinggi dari dapur desain. Dan kemudian saya akan menjelaskan kenapa saya memilih dapur desain. Oke. Alasan memilih dapur desain karena memiliki cita rasa desainnya khas. Saya memilih dapur desain ini karena saya melihat dari kacamata saya sebagai pengamat, desain yang ditawarkan oleh dapur desain ini memiliki cita rasa khas yang berbeda, yang lebih modern, fresh, dan simple. Dan dengan mereka telah merealisasikan atau beberapa perusahaan bus yang sudah memesan dapur desain, dari desain awal yang ditawarkan dan hasilnya itu tidak jauh beda, dan bahkan kadang lebih bagus dari hasilnya tersebut. Kemudian telah berhasil melayani klien bus-bus ternama seperti 57 Trans dan banyak nama bus lainnya. Bisa saya sebutkan antara lain ada TAM ini juga bukan hanya sekedar bus tapi juga mobil box itu ya. Kemudian ada Kembang Sengon Bus, kemudian ada Imas Putra, kemudian ada Pusaka, ada Pandawa 87 nih ya, lumayan terkenal juga. Terus ada 57 Trans tadi udah.
Dan masih banyak lagi, mungkin ada puluhan perusahaan-perusahaan bus yang telah didesain oleh Dapur Desain ini. Dan pas kemudian alasan memilih Dapur Desain juga adalah interaksi ke customer yang ramah. Ini saya membuktikan sendiri ketika saya direct message terhadap akun Instagram di Dapur Desain tersebut, dan mereka melayaninya oleh para pemesan itu dengan sangat ramah. Kemudian maka dari itu owner dan COE yang berpengalaman di dunia bus juga sangat mengetahui gimana cita rasa atau desain yang bagus untuk sebuah bus itu seperti apa gitu. Maka dari itu muncullah brand positioning, atau brand itu di benak para halayak itu seperti apa, dan yang telah saya amati menghasilkan bahwa livery design ya Dapur Desain gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.